Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita. Tentu Ibu berharap kita semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, baik, pada pagi hari ini kita kembali melanjut pembelajaran kita. Kita masuk ke bab 6 ya, yang mana judul dari bab 6 ini adalah berhubungan dengan dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Oke, baik. Kalau sebelumnya kemarin atau pertemuan yang lalu kita membahas mengenai dinamika litosfer, nah sekarang kita membahas mengenai dinamika atmosfer. Oke ya. Nah, sekarang kita mau tahu apa itu yang dimaksud dengan atmosfer. Oke ya, jadi langsung saja. Nah, jadi atmosfer itu dalam bahasa Yunani itu berasal dari dua suku kata ya, yaitu atmo atau atmos ya, yang berarti uap ya, yang berarti uap, dan sphere ya atau sphaira, kadang dikatakan sphaira juga, yang berarti lapisan. Nah, jadi atmosfer itu dapat diartikan sebagai lapisan udara yang menyelubungi atau yang menyelimuti bumi ya. Nah, itu dia. Nah, jadi lapisan udara atau gas yang menyelubungi atau yang menyelimuti bumi ya. Nah, jadi jelas di situ yang lapisan udara atau gas ya berarti yang terdiri atas beberapa gas ya, berbagai macam gas. Nah, tentu nanti akan kita lihat. Nah, sekarang kita mau langsung saja tahu ya, kira-kira manfaat dari atmosfer itu adalah apa gitu ya. Jadi manfaat atmosfer itu ternyata ya dapat kita lihat di sini. Yang pertama, atmosfer itu lapisan gas atau lapisan udara yang menyelubungi menutupi bumi itu bermanfaat untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet yang membahayakan kehidupan makhluk di bumi ya. Kemudian yang manfaat berikutnya, atmosfer itu dapat melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda angkasa, misalnya meteor. Nah, kemudian manfaat lainnya, atmosfer itu adalah tempat penelitian di bidang meteorologi dan klimatologi, seperti perkiraan cuaca, ya, lalu kemudian melihat kondisi iklim, oke, dan lain sebagainya. Nah, kemudian atmosfer manfaatnya adalah sebagai tempat atau wadah terjadinya berbagai macam gejala cuaca ya seperti pembentukan awan, hujan, petir dan angin. Nah, kemudian manfaat lainnya juga atmosfer itu berperan di bidang komunikasi karena dapat memantulkan gelombang radio. Nah, kemudian manfaat lainnya atmosfer tempat pembentukan awan dan berlangsungnya hujan. Lalu manfaat lainnya lagi, atmosfer itu sebagai media terbang pesawat, helikopter, pesawat jet, pesawat tempur, dan lain sebagainya. Nah, tentu ini semua manfaat ini kita ketahui, kita dapat lihat yaitu dari ciri-ciri atau karakteristik dari setiap nanti lapisan dari atmosfer ya. Nah, jadi dari ciri-ciri lapisan atmosfer akhirnya dapatlah disimpulkan bahwa atmosfer tersebut, lapisan udara, lapisan gas yang menyelubungi bumi tersebut ya memiliki beberapa manfaat yang tadi sudah kita ulas ya. Nah, sekarang kita akan lihat mengenai sifat-sifat fisik atmosfer ya. Nah, sifat-sifat fisik atmosfer itu ya dapat dikatakan atmosfer itu adalah transparan ya. Transparan atau tembus pandang ya, atau tembus begitu ya. Transparan terhadap beberapa bentuk radiasi. Oke. Kemudian sifat fisik lainnya elastis dan dinamis sehingga dapat mengembang dan mengerut. Nah, lalu sifat fisik atmosfer lainnya tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak dapat dirasakan. Nah, kemudian sifat lainnya memiliki berat sehingga dapat menimbulkan tekanan. Lalu sifat berikutnya terdiri atas beberapa gas ya, antara lain seperti nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lain-lain. Nah, lalu yang berikut sifat fisik dari atmosfer tersebut. Nah, ternyata atmosfer terdiri atas beberapa lapisan. Ya. Nah, itulah dia sifat-sifat fisik dari atmosfer.
Nah, sekarang kita lihat ya, karena tadi sudah disinggung, salah satunya itu atmosfer terdiri atas beberapa gas, ya. Ya, itu tadi sudah disebutkan sebagian. Nah, tapi ini bisa lebih jelas kita lihat ya, atau kamu lihat di tabel berikut ini ya. Jadi gas-gas yang terkandung di dalam atmosfer ada beberapa tersebut di sini, dan kamu boleh lihat simbol serta volume atau kandungan banyaknya di udara ya. Nah, jadi dari situ dapat kamu simpulkan bahwa gas yang paling banyak terkandung di udara yaitu berupa tadi sudah disebut di awal ya. Jadi beberapa gas utama ya seperti nitrogen, oksigen, kemudian argon, karbon dioksida. Nah, ini boleh dikatakan komposisinya, volumenya relatif banyak di udara. Baru gas-gas lainnya yang boleh kita lihat di tabel ini ya. Baik, nah jadi secara umum ya ada 3 jenis bentuk gas yang membentuk atmosfer, yaitu eh, yaitu berupa aerosol ya, aerosol yang berupa aerosol, yaitu berupa partikel halus dari bahan padat di bumi yang memiliki massa ringan sehingga dapat tertiup naik ke lapisan atmosfer. Nah, bahan-bahan tersebut antara lain ya seperti debu, garam, abu, asap, dan dalam bentuk mikroorganisme. Nah, kemudian selain aerosol ya, aerosol. Nah, selain itu juga gas yang membentuk atmosfer itu ya berupa udara kering, yaitu berupa gas tanpa air dan aerosol yang mencakup 96% dari volume atmosfer. Nah, udara kering itu ada dua macam, yaitu ada gas utama dan gas penyerta. Nah, lalu selain itu juga atmosfer itu atau gas yang membentuk atmosfer itu yaitu berupa uap air ya, yaitu sejenis uap yang kandungannya dalam atmosfer itu berbeda ya di setiap wilayah bumi. Nah, itu tentu kandungan uap airnya itu berbeda. Oke ya. Jadi dari hasil penguapan dari sumber-sumber air atau badan-badan air yang ada di permukaan bumi. Nah, itu dia. Nah, baik. Tadi juga sudah disebut sifat-sifat dari atmosfer itu, yaitu terdiri atas beberapa lapisan penyusun dari atmosfer, ya. Jadi, lapisan penyusun dari atmosfer itu secara umum dapat kita ketahui ada 5 lapisan utama, ya, di mana 5 lapisan utama ini masing-masing memiliki karakteristik ciri khasnya masing-masing, ya. Nah, jadi dapat kita lihat di sini eh, lapisan udara atau gas yang menyelubungi bumi, yang menyelimuti bumi tersebut, ya. Nah, itu terdiri atas 5 lapisan, yaitu lapisan troposfer yang paling langsung berdekatan dengan permukaan bumi, ya. Lapisan troposfer, kemudian di atas dari lapisan troposfer tentu lapisan stratosfer. Nah, lalu di atas dari lapisan stratosfer yaitu lapisan mesosfer. Kemudian di atasnya lagi adalah lapisan termosfer. Kemudian di atasnya lagi ya yang boleh dikatakan paling luar, lapisan paling luar yang bersentuhan dengan lapisan luar angkasa ya. Angkasa luar yaitu eksosfer. Nah, jadi inilah 5 lapisan udara yang merupakan bagian dari lapisan atmosfer itu sendiri. Nah, baik, sekarang kita akan lihat karakteristik ataupun ciri-ciri dari masing-masing lapisan, ya. Nah, lapisan yang pertama yaitu troposfer. Lapisan troposfer itu merupakan lapisan udara yang paling rendah, yang paling dekat dengan permukaan bumi. Tadi boleh kamu ingat kembali gambar ya. Nah, lapisan ini di Khatulistiwa itu mempunyai ketebalan berkisar 16 km ketinggiannya dari permukaan bumi. Nah, di daerah sedang mencapai 11 km dan di daerah kutub berkisar 8 km. Nah, pada lapisan ini terjadi aktivitas cuaca dan iklim. Ya, jadi di lapisan troposfer inilah terjadi aktivitas cuaca dan iklim. Gas-gas yang berguna bagi kehidupan itu terpusat di lapisan ini. Ya. Nah, lalu di lapisan ini terjadi penurunan suhu sehingga bertambahnya ketinggian ya. Nah, itu tentu akan mempengaruhi
terjadi penurunan suhu. Jadi bertambah tinggi dari permukaan bumi, permukaan laut, suhu justru makin turun ya, dalam artian makin rendah ya. Suhu semakin rendah, semakin tinggi dari permukaan laut, suhu semakin rendah. Begitu, semakin rendah atau semakin dingin. Kemudian ciri yang berikutnya adalah lapisan troposfer ini merupakan media terbang dari pesawat terbang, helikopter, dan lain sebagainya. Ya, tadi sudah disebutkan di awal. Oke ya, di manfaat dari atmosfer. Nah, baik. Kemudian yang berikut adalah lapisan stratosfer, lapisan di atas dari troposfer ya. Nah, itu lapisan stratosfer ini berada di atas lapisan troposause ya. Stratosfer yaitu lapisan troposause, yaitu lapisan transisi untuk mencapai lapisan stratosfer. Nah, jadi ketinggiannya berkisar 50 km dari permukaan laut. Nah, lapisan stratosfer itu dikategorikan sebagai ada beberapa bagian lagi ya, lapisan stratosfer ini. Yaitu bagian atas itu ciri-cirinya yang terlihat itu terjadi inversi suhu yang kuat. Jadi terdapat selain itu dengan kata lain inversi suhu yang kuat semakin tinggi semakin bertambah panas, ya kan? Nah, kemudian selain itu juga terdapat kandungan ozon. Lalu juga keadaan udaranya pun lebih relatif tenang. Kemudian bagian tengah itu terjadi inversi suhu yang semakin tinggi, ya, seiring dengan meningkatnya ketinggian. Nah, jadi untuk di bagian bawahnya yaitu lapisan isotermia yang di sini terdapat terkandung bulir-bulir sulfat yang memiliki kegunaan sebagai pembentuk hujan. Nah, yang berikut adalah lapisan mesosfer. Nah, lapisan mesosfer ini mencapai ketinggian antara 50 sampai 80 km. Nah, di sini tidak ada sirkulasi udara. Lalu semakin bertambah ketinggian maka suhu akan semakin turun. Kembali lagi ya, semakin turun. Nah, kemudian lapisan mesosfer ini menyaring berbagai benda angkasa yang akan jatuh ke bumi karena tarikan gravitasi. Nah, itulah untuk ciri-ciri dari mesosfer. Nah, sementara lapisan yang keempat atau lapisan termosfer atau ionosfer, nah ini mencapai lebih dari 80 hingga mencapai 500 km dari permukaan bumi. Nah, ini di sini tercipta gejala aurora. Lalu terdapat molekul-molekul oksigen dan nitrogen. Nah, suhu semakin tinggi seiring dengan ketinggian. Ya, jadi semakin panas seiring dengan semakin bertambah tingginya, ya. Nah, kemudian terjadi proses ionisasi yang berfungsi sebagai pemantul gelombang radio atau disebut juga dengan lapisan ionosfer. Nah, jadi terdapat di sini lapisan Canely heavisit ya atau Canely heavisit dan lapisan apleton ya yang mencapai ketinggian berkisar 375 km. Nah, jadi lapisan inilah yang berfungsi sebagai pemantul gelombang radio ya karena terjadi proses ionisasi di lapisan tersebut. Nah, baik. Kemudian lapisan yang paling luar ya, yang paling bersentuhan dengan lapisan luar angkasa yaitu lapisan exosfer atau lapisan disisfasifer. Ya, disisfasifer. Nah, lapisan exosfer ini ya tentu ketinggiannya itu lebih dari 500 km ya. Jadi 500 terus ke atas mencapai 1000 km dari permukaan bumi ya. Atau dengan kata lain lebihlah dari 500 km ya. Nah, gerakan atom tidak beraturan di lapisan ini. Molekul udara bergerak bebas. Kondisi udara sangat renggang, lalu molekul gas bumi terlepas bebas keluar angkasa. Dan gas hidrogen sebagai unsur penyusun itu boleh dikatakan sebagai unsur penyusun paling utama di lapisan exosfer ini. Nah, baik. Nah, jadi itulah 5 lapisan atmosfer dengan ciri-ciri dengan karakteristiknya masing-masing. Nah, baik, sekarang kita setelah mengetahui ciri-ciri dari lapisan atmosfer ya.
Nah, tentu kita akan membahas mengenai cuaca dan iklim, di mana tadi sudah kita ketahui kalau cuaca dan iklim ini adalah aktivitas cuaca dan iklim ini terjadi di lapisan troposfer, lapisan yang paling bawah, yang paling bersentuhan dengan permukaan bumi, ya. Nah, jadi itu dia. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai aktivitas cuaca dan iklim. Nah, cuaca dan iklim ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, perbedaan dari cuaca dan iklim, nah tentu dapat kita lihat ya dari kondisi atau fakta yang ada di dalam aktivitas udara kesehari-hariannya. Nah, jadi dapat kita lihat di sini beda cuaca dan iklim. Nah, kalau cuaca itu adalah suatu kondisi udara ya, atau disebut juga kondisi udara harian. Kondisi udara harian. Nah, tentu saja karena dikatakan kondisi udara harian berarti terjadinya itu dalam jangka waktu yang relatif singkat, ya. Jadi berkisar 1 hari ataupun kalaupun ada kecenderungan kesamaan mungkin ya relatif sama 1 sampai 7 hari. Tapi boleh dikatakan ya 1 hari itu jelas berbeda, ya. Artinya makanya dikatakan itu sebagai kondisi udara harian yang jangka waktunya itu relatif singkat, langsung dikatakan 24 jam, ya. Nah, kemudian selain itu meliputi wilayah atau kawasan yang relatif sempit. Jadi tidak begitu luas. Jadi bisa hanya mencakup satu kota, satu desa, ataupun katakanlah ya paling relatif luasnya ya mungkin satu pulau yang kecil. Nah, itu dia. Dan selain itu, cuaca ini bersifat berubah-ubah. Nah, makanya perlu dalam 1 hari atau setiap hari itu dilakukan ramalan cuaca, supaya mengetahui kondisi keadaan udara harian, dan itu tentu saja dapat untuk dijadikan acuan di dalam kegiatan kesehari-harian, ya, di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, makanya itu dia setiap hari perlu dilakukan ramalan cuaca. Nah, itulah dia untuk cuaca. Nah, sementara kalau untuk iklim itu adalah rata-rata cuaca yang meliputi kawasan yang relatif luas. Jadi bisa mencakup satu negara atau satu benua malah. Kemudian jangka waktu terjadinya pun itu relatif panjang. Jadi minimal 30 atau malah sampai kurun waktu 100 tahun. Dan itu bersifat relatif tetap. Nah, itulah dia ya untuk iklim. Nah, jadi dari arti ataupun kondisinya yang terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, nah itulah perbedaan antara cuaca dan iklim, ya. Nah, sementara persamaan cuaca dan iklim, nah ternyata dilihat dari segi unsur-unsurnya atau komponen-komponennya. Nah, ternyata unsur atau komponen cuaca, nah itu sekaligus menjadi unsur atau komponen dari iklim. Nah, jadi unsur-unsur atau komponen-komponen yang mempengaruhi cuaca atau iklim itu ternyata ada mencakup 7 komponen atau 7 unsur. Nah, yang pertama yaitu adalah radiasi matahari. Nah, radiasi matahari ini menyebabkan adanya panas di permukaan bumi. Ya, radiasi matahari itu datang ke bumi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Nah, banyak tidaknya dan waktu penerimaan sinar matahari di suatu kawasan itu sangat dipengaruhi oleh letak lintang. Nah, daerah yang paling banyak menerima radiasi matahari itu adalah daerah tropis, yaitu antara 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ya, karena kita ketahui peredaran semu matahari, nah itu memang peredarannya antara 0 sampai 23,5 derajat lintang utara sampai 0 sampai 23,5 derajat lintang selatan, ya. Jadi tepat di 23,5 derajat lintang utara itu merupakan garis balik utara dari matahari, lalu kembali lagi ke arah Katulistiwa, lalu terus sampai ke arah selatan
di 23,5 derajat lintang selatan, dan itu merupakan garis balik selatan dari matahari. Lalu balik lagi ke Khatulistiwa, kemudian naik terus ke garis lintang utara. Begitu seterusnya. Nah, jadi wajar di daerah di daerah tropis ini ya, tentu inilah wilayah yang paling banyak menerima radiasi matahari. Nah, itu dia. Baik, itu untuk radiasi matahari ya. Boleh kita lihat di sini ya. Jadi matahari itu melalui sinar matahari itu merambat melalui atmosfer hingga sampai ke permukaan bumi ya, menyentuh permukaan bumi. Nah, sebagian panas matahari itu tentu diserap oleh bumi ya, dan memanasi dari permukaan bumi. Nah, lalu sebagian lagi panas matahari itu dipantulkan kembali ya, dipantulkan kembali. Nah, jadi pada saat dipantulkan kembali ke udara, nah sebagian panas matahari itu kemudian diteruskan oleh atmosfer dan sebagian diserap serta dipantulkan kembali ke arah ya, membias ke berbagai arah. Nah, itu dia untuk memanasi bumi di arah atau berbagai arah yang dibiaskannya. Oke ya. Nah, itu dia sebagian. Nah, lalu panas matahari yang dipantulkan ke atmosfer ya kemudian ya akhirnya menyebar memanasi udara di sekitar. Nah, itu dia. Nah, itu kalau kita perhatikan gambar dari pemantulan dari radiasi sinar matahari ya. Oke. Nah, baik. Itu yang pertama komponen pertama radiasi sinar matahari. Oke ya. Nah, komponen yang kedua yaitu temperatur udara. Nah, derajat panas udara disebut temperatur udara ya. Nah, temperatur udara ini di berbagai tempat tentu tidak sama. Nah, ketidaksamaan itu tentu karena dipengaruhi oleh faktor-faktor ya yang mempengaruhi tingkat penerimaan panas matahari di permukaan bumi. Nah, jadi adapun faktor-faktor tersebut yaitu pertama dapat berupa lamanya penyinaran matahari. Lamanya penyinaran matahari ini tentu daerah yang lebih lama menerima radiasi, maka daerah tersebut akan semakin panas. Ya, jadi lamanya penyinaran matahari itu mempengaruhi kondisi panasnya atau suhu dari suatu wilayah. Nah, itu dia. Lalu kemudian selain itu juga dipengaruhi oleh sudut datang sinar matahari, ya. Nah, jadi kalau sudut datang sinar mataharinya itu relatif tegak lurus, ya. Nah, itu tentu energi panas yang diterima itu tentu semakin besar, semakin panas, ya. Berbeda jika sudut datang sinar matahari itu pada posisi yang miring ataupun condong. Nah, tentu saja semakin miring, semakin condong, semakin miring. Nah, tentu saja energi panas yang diterima pun semakin berkurang. Dan hal itu tentu mengakibatkan suhu pun semakin berkurang. Ya, nah itu dia sudut datang sinar matahari. Nah, yang berikut yaitu banyak sedikitnya awan atau uap air di udara. Nah, tentu banyaknya awan, uap air yang melayang-layang di udara, nah itu tentu saja mampu menyerap radiasi dari sinar matahari ya, sehingga pada saat sampai ke permukaan bumi itu suhunya sudah semakin relatif lebih berkurang karena sudah terserap oleh kandungan uap air yang ada di awan ya. Nah, itu dia yang ada di udara. Oke, kemudian selain itu keadaan muka bumi ya. Keadaan muka bumi tentu saja itu dapat mempengaruhi kondisi temperatur udara karena keadaan permukaan bumi bisa saja permukaan bumi tertutup oleh vegetasi. Nah, tentu pada saat tertutup oleh vegetasi ya itu tentu dapat mengurangi kondisi suhu ya. Suhu boleh dapat dikatakan ya semakin lebih rendah jika dibandingkan di keadaan di permukaan bumi yang berupa daerah gurun pasir. Ya, berupa padang rumput yang relatif luas gitu ya. Nah,
dan juga berupa wilayah perairan laut. Nah, tentu berbeda kondisi suhunya di permukaan bumi dengan tutupan yang berbeda ya, baik bervegetasi berupa gurun pasir, berupa lapangan yang luas, berupa wilayah perairan yang luas. Nah, itu dia. Nah, lalu yang faktor berikut adalah dipengaruhi cerah tidaknya cuaca. Nah, semakin cerah cuaca, energi yang sampai ke permukaan bumi pun semakin banyak. Itu dia ya. Nah, lalu selain itu dipengaruhi letak lintang. Nah, semakin dekat dengan ekuator, suhu udara semakin panas. Tadi sudah kita singgung. Nah, kemudian juga dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Semakin mendekati daerah pantai, maka suhu udara akan semakin panas. Dan semakin mendekati daerah pegunungan, akan semakin dingin. Nah, ini baik, kembali kamu boleh perhatikan tentang penyinaran matahari terhadap bumi ya. Nah, tentu akhirnya diserap, namun ada sebagian yang dipantulkan. Oke. Baik, jadi berkaitan mengenai suhu tadi ya. Nah, jadi menurut teori Bragg ya, di sini dikatakan bahwa semakin kita naik 100 meter dari permukaan bumi, permukaan laut, maka suhu akan mengalami penurunan sekitar 0,61 derajat Celcius. Ya. Nah, jadi teori Bragg ini rumusnya ya Tx atau suhu udara pada ketinggian tempat 0 derajat Celcius, nah itu sama dengan 26,3. 26,3 ini adalah suhu udara di permukaan air laut. Ya, suhu udara di permukaan air laut yaitu berkisar 26,3, lalu dikurang penurunan suhu setiap naik 100 meter, setiap naik di ketinggian 100 meter, di setiap naik ketinggian 100 meter, nah itu penurunan suhunya dikatakan 0,61 derajat Celcius. Oke ya, lalu dikalikan dengan ketinggian. Ya, ketinggian, berapa ketinggiannya? Nah, ketinggian ini H per 100. Setiap 100 berapa ketinggian yang naik. Nah, itu dia. Nah, jadi itu rumus teori Bragg ya. Nah, jadi dapat kamu lihat di sini alat untuk mengukur temperatur itu adalah termometer ya. Nah, kemudian termometer oke. Kemudian termometer yang mencatat hasil dari catatan termometer itu disebut dengan termograf, sedangkan hasil catatannya itu disebut dengan termogram. Ya. Oke. Baik. Itulah mengenai temperatur ataupun suhu udara. Nah, sekarang kita lanjut poin yang ketiga, yaitu komponen ketiga, yaitu tekanan udara. Ya, tekanan udara, nah itu adalah suatu gaya yang timbul oleh adanya berat dari lapisan udara. Ya, berat dari lapisan udara. Nah, di mana bila suhu semakin rendah atau dingin, maka tekanan udara akan semakin tinggi. Karena udara yang dingin lebih padat daripada udara yang panas. Sebaliknya, bila suhu tinggi atau panas, maka tekanan udara akan semakin rendah. Karena udara yang hangat bersifat renggang. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, ini untuk alat ukur boleh kamu perhatikan. Nah, dalam ilmu meteorologi, satuan yang digunakan untuk mengukur tekanan udara itu adalah milibar. Ya, tekanan udara 76 cm air raksa sama dengan 1,013 milibar. Nah, angka tersebut didasarkan pada kerapatan air raksa pada suhu 0 derajat Celcius yaitu 13,951 dan percepatan gravitasinya yaitu 0,980335. Nah, perhitungannya ya sebagai berikut ya, boleh kamu perhatikan di situ. Nah, jadi satu atmosfer ya. Jadi tekanan udara itu diukur dalam satuan atmosfer ya, 1 atm di situ. Singkatannya ya, diukur dalam 1 atm atau 1 atmosfer. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, kalau atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti sekaligus menekan permukaan bumi. Ya, jadi menekan permukaan bumi termasuk permukaan laut juga. Nah, karena itu ya
karena penekanan tersebut, ya, kita yang hidup di permukaan bumi, oke, maka di dalam kehidupan sehari-hari tubuh kita ini mendapat tekanan udara sebesar 1 atm, 1 atmosfer. Nah, itu maksud di situ ya, 1 atm, 1 atmosfer. Nah, jadi 1 atmosfer sama dengan 76 cm air raksa. Nah, jadi tekanan udara 76 dikali kerapatan air raksa 13,591 dikali percepatan gravitasi 0,980335. Nah, hasilnya adalah 1,01352 atau dibulatkan menjadi 1,013 milibar. Nah, itu ya yang dimaksud dengan tekanan udara. Nah, baik, komponen yang keempat yaitu angin, ya. Angin itu adalah udara yang bergerak. Angin terjadi sebagai akibat adanya perbedaan tekanan udara. Nah, gerakan udara secara vertikal dinamakan konveksi. Secara horizontal dinamakan adveksi. Nah, jadi ada beberapa jenis angin, ya, yaitu ada angin darat dan angin laut, lalu angin lembah dan angin gunung, lalu angin siklon dan angin antisiklon, lalu angin fon atau angin jatuh yang bersifat jatuh, panas, dan kering. Nah, itu angin fon. Nah, lalu selain itu ada angin muson atau angin monsun. Baik itu angin muson barat maupun angin muson timur. Nah, kemudian ada pula angin barat, angin timur, angin pasat, dan angin antipasat. Nah, itulah dia beberapa jenis angin. Ya. Nah, baik, sekarang komponen yang kelima atau unsur kelima dari cuaca dan iklim, yaitu kelembapan udara. Kelembapan udara itu adalah kandungan uap air yang ada di dalam udara. Nah, dengan demikian, semakin tinggi suhu suatu kawasan, maka semakin tinggi pula tingkat kelembapan udara di kawasan tersebut. Nah, karena udara yang mengalami pemanasan akan merenggang dan terisi oleh uap air. Baik, nah kelembapan udara itu terbagi dua ya, ada kelembapan relatif atau nisbi dan ada kelembapan absolut. Nah, jadi kalau kelembapan relatif atau nisbi ini suatu kandungan uap air yang termuat dalam jumlah udara tertentu pada temperatur tertentu dibandingkan dengan kandungan uap air yang dapat termuat dalam udara. Nah, kelembapan relatif itu dinyatakan dalam persen. Ya, rumus kelembapan relatif itu adalah kelembapan mutlak udara per nilai jenuh air dikali 100%. Oke, ya. Nah, sementara untuk kelembapan absolut, kelembapan mutlak, nah itu adalah suatu jumlah yang menunjukkan kandungan uap air dalam satuan gram yang ada pada setiap 1 meter kubik udara. Oke ya. Nah, baik. Nah, sekarang masuk kita ke komponen atau unsur yang keenam yaitu awan. Nah, awan itu adalah kumpulan titik-titik air di udara yang terjadi karena adanya kondensasi atau sublimasi dari uap air yang terdapat dalam udara, ya. Jadi kondensasi, sublimasi itu adalah proses berubahnya uap-uap air menjadi titik-titik air, ya. Menjadi titik-titik air ataupun menjadi kristal-kristal es. Karena apa? Karena adanya penambahan suhu ya, artinya suhunya semakin dingin, jadi ada proses pembekuan di situ. Ada proses pendinginan. Nah, akibat proses pendinginan itu, nah akhirnya uap-uap air dapat berubah menjadi titik-titik air ataupun dapat berubah menjadi kristal-kristal es. Nah, jadi dalam kondisi yang tidak jenuh, nah itu akan tetap melayang-layang di udara. Nah, sampai nanti pada saat sudah penuh ataupun sudah berada pada fase yang jenuh, nah nantinya akan jatuhlah dalam bentuk curah hujan. Namun sebelum jenuh, nah itu akan tetap melayang-layang di udara, ya. Jadi baik, awan dapat dibedakan atas beberapa ya. Nah, jadi
dapat dibedakan atas ya seperti awan cumulus, yaitu awan yang tebal dan bergumpal ya, dengan bagian bawahnya itu datar dan bagian atas berbentuk menyerupai setengah lingkaran atau berupa dom ya. Jadi bergumpal-gumpal dia tebal dan bergumpal. Kemudian selain itu ada awan sirus atau awan berbulu ya, awan disebut awan bulu, yaitu awan yang tipis berbentuk seperti bulu ayam dan tampak mengkilat pada siang hari karena banyak mengandung kristal es. Nah, lalu selain itu awan stratus atau berlapis, yaitu awan yang merata, rendah, dan berlapis-lapis. Nah, kemudian selain itu ada awan nimbus, yaitu awan yang berwarna gelap, kelihatan basah, dan sering menyebabkan terjadinya hujan. Nah, lalu kalau dilihat berdasarkan ketinggiannya, nah itu dapat dibedakan atas 3 ya, yaitu awan tinggi di mana ketinggiannya itu jika lebih dari 6 km dari permukaan bumi. Contohnya awan cirrostratus. Lalu ada awan sedang di mana ketinggiannya itu antara 3 sampai 6 km dari permukaan bumi ya, atau permukaan laut. Nah, contohnya awan altostratus. Nah, lalu yang berikut ada awan rendah jika ketinggiannya itu di bawah dari 3 km ya, kurang dari 3 km. Contohnya awan stratocumulus. Nah, itu berdasarkan ketinggian. Nah, sementara berdasarkan zat pembentuk ya, berdasarkan zat pembentuk ada yang disebut dengan awan cair, yaitu awan yang terbentuk dari air. Lalu awan es, yaitu awan yang terbentuk dari salju. Lalu awan campuran, yaitu awan yang terbentuk dari campuran air dan salju. Nah, baik, yang terakhir yaitu adalah komponen yang ketujuh adalah curah hujan. Ya. Nah, hujan itu adalah peristiwa sampainya atau jatuhnya air ke permukaan bumi dalam bentuk cair maupun padat yang dicurahkan dari atmosfer. Ya, cair maupun padat itu padat berarti sudah berupa salju maupun berupa es, ya, berupa kristal-kristal es atau berupa es. Nah, itu dia. Nah, berdasarkan proses terjadinya hujan dapat dibedakan ya. Jadi ada hujan frontal yang terjadi di daerah subtropis dari pertemuan antara massa udara panas dan massa udara dingin. Nah, kemudian ada hujan orografis, yaitu hujan yang terjadi karena massa udara yang banyak mengandung uap air naik ke pegunungan. Lalu terjadi kondensasi, proses pendinginan atau pengembunan, dan berbentuk awan yang menyebabkan terjadinya hujan di lereng-lereng pegunungan. Nah, kemudian hujan genital atau hujan tropis, yaitu hujan yang terjadi karena massa udara yang banyak mengandung uap air, lalu air naik ke atas secara vertikal karena adanya penambahan suhu yang sangat tinggi sekali. Nah, jadi sering juga dikatakan hujan genital ini hujan panas. Nah, lalu selain itu ada hujan buatan, yaitu hujan yang sengaja dibuat oleh manusia. Nah, biasanya hujan buatan ini dibuat untuk mengatasi, misalnya untuk mengatasi kekeringan ya yang terjadi pada wilayah yang mengalami kekeringan. Nah, selain itu hujan buatan ini juga kadang dibuat karena mengatasi masalah kabut asap akibat adanya kebakaran hutan. Ya. Nah, lalu selain itu juga hujan buatan ini dibuat ya tujuannya adalah untuk memadamkan api pada kebakaran hutan yang mencakup wilayah yang sangat luas ya dengan api yang sangat besar. Nah, itu biasanya dibuat hujan buatan ini ya. Nah, jadi hujan buatan ini dilakukan bisa dengan cara ya terjadi dengan cara menaburkan zat glasiogenik ya, zat glasiogenik seperti argentium iodida atau perak iodida ya, atau berupa bisa juga dengan menaburkan dalam jumlah yang sangat banyak garam ya. Nah, di mana penaburan bahan kimia tersebut ya glasiogenik yang terdiri atas argentium iodida dan perak iodida tadi. Nah, itu biasa dilakukan pada ketinggian 4.000 sampai 7.000 kaki dengan mempertimbangkan faktor arah angin dan kecepatan angin di situ. Lalu penaburan bahan kimia ini juga yaitu biasanya dilakukan pada saat pagi hari. Ya. Nah, itulah yang kalau yang disebut dengan hujan buatan.
Nah, berdasarkan ukuran butirannya, hujan dapat dibedakan menjadi ada hujan gerimis, yaitu hujan yang butirannya berdiameter kurang dari 0,5 mm. Kemudian hujan salju, yaitu hujan yang terdiri dari kristal-kristal es dan terjadi pada suhu udara di bawah titik beku. Kemudian ada hujan es, yaitu hujan yang berupa gumpalan-gumpalan es atau berupa gumpalan ataupun batu ya, sudah berbentuk batu dengan diameter mungkin 1 cm sampai 2 sampai kadang juga ada yang berupa gumpalan yang besar sampai 5 cm ya. Nah, itu hujan es. Nah, lalu hujan deras yaitu hujan lebat yang butirannya berdiameter lebih dari 7 mm. Nah, baiklah. Jadi inilah anak-anak mengenai 7 komponen dari unsur-unsur cuaca maupun iklim. Dan itu merupakan persamaan dari cuaca dan iklim. Ya, nah jadi baik sampai di sinilah dulu pembahasan kita mengenai materi awal dari atmosfer ya. Nah, untuk berikutnya nanti akan kita lanjut dengan materi berikutnya. Baik, sampai di sini dulu. Jadi tetap apa yang dibahas tetap kamu ulang-ulang dan tetap kamu salin, catat di buku catatanmu ya. Oke, baik, sampai di sini dulu. Untuk berikutnya kita akan bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik lagi ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya.